Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat.
Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 800 ml santan ke dalam wajan, tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Matikan kompornya dan biarkan santannya sampai dingin. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental, tetap aduk terus. Adonan sudah mengental seperti ini, cukup ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Sebelumnya sudah disiapkan pisang raja yang sudah matang, bisa diganti dengan pisang kepok, lalu kupas, kemudian potong menjadi 2. Dan sebelumnya sudah disiapkan juga daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Lalu kita akan membungkusnya. Saat adonan masih panas atau hangat, langsung segera dibungkus supaya mudah dibentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Beri 1 potong pisang, kemudian timpa dengan adonan secukupnya.
Rapikan. Lalu bungkus adonan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buka bungkusnya sebagian, lalu lap sisa air kukusan dengan serbet bersih. Rapikan dan potong ujung daunnya. Kue Nagasarinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis dan gurih, dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Sekitar 7 menit. Adonannya sudah mengembang. Kemudian matikan mixernya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 10 gram tepung maizena,
1 sendok teh baking powder, lalu aduk dengan spatula sampai rata. Bisa juga menggunakan mixer dengan speed 1. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan 65 ml. Masukkan secara bertahap sambil diaduk sampai rata. Selanjutnya masukkan 120 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Untuk adonan 1, tambahkan 15 gram coklat bubuk sambil diayak. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dengan minyak goreng dan alasi dengan kertas roti. Tuang adonan coklat ke loyang. Ratakan permukaannya. Lalu hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya. Lalu kecilkan apinya sampai api kecil. Dan kukus dengan api kecil selama 10 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Di sini saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Selanjutnya, siapkan adonan 2, tambahkan 1 saset kopi instan, aduk sampai tercampur rata. Setelah 10 menit, lalu tuang adonan kopi. Ratakan permukaannya. Tutup kembali kukusannya dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian tuang adonan putihnya.
Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Tetap menggunakan api kecil ya. Setelah 20 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, kuenya sudah matang ya. Kemudian matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Dan potong-potong kuenya sesuai selera. Bolu tiramisu kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan coklat dan kopi. Teksturnya empuk dan lembut. Dan untuk resep yang keempat, pertama, cara membuat unti kelapanya. Tuang 50 ml air ke dalam panci. Tambahkan 80 gram gula merah yang sudah disisir, 1 sendok makan gula pasir. Rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya dan saring ke dalam panci atau wajan lainnya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram kelapa parut setengah tua. Masak sampai matang, airnya mengering dan kesat. Sudah matang, matikan kompornya, angkat, dan biarkan unti kelapanya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tambahkan 50 ml jus pandan. Kemudian tuang 175 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk dan uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk.
Saya melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Tuang santan hangatnya sedikit demi sedikit. Adonannya sudah kalis dan santan hangatnya tersisa 10 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya supaya warnanya lebih hijau. Uleni kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian bagi adonan kulit menjadi 16 bagian. Dan bagi unti kelapanya juga menjadi 16 bagian. Siapkan daun pandan yang sudah dipotong dan tusuk gigi. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil satu adonan kulit, lalu bulatkan. Lalu bentuk cekung bagian tengahnya. Beri isian unti kelapa, lalu rekatkan sampai tertutup rapat, dan bentuk lonjong. Selanjutnya buat guratan seperti buah pare dengan tusuk gigi. Rapikan bagian ujungnya. Lalu alasi dengan daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Buka tutup kukusannya setiap 3 menit supaya kuenya tetap cantik, tidak mengembang atau melebar. Menit ketiga, buka tutup kukusan beberapa saat dan tutup kembali. Menit ke-6, menit ke-9,
Menit ke-12, dan menit ke-15, kuenya sudah matang. Lalu angkat. Selanjutnya, cara membuat flas santannya. Tuang 300 ml santan agak kental ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata. Larutkan 1 sendok makan tepung beras dengan santan secukupnya. Lalu tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Sudah mendidih, tetap aduk terus ya. Santannya sudah mengental, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kue peparenya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan flas santan maupun tidak pakai.